Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 27, kuliah kerja lapang, jurusan agribisnis, Universitas Lampung, yang beranggotakan saya sendiri, M. Ashari Dwi Kurniawan, NPM 171411025. Saya Ragil Ayu Mahesti, NPM 1714211025. Saya Nur Syafira Rahmalia Putri, NPM 1714131053. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai penerapan smart farming dalam pemasaran komoditas pisang yang akan dijelaskan pada video berikut. Smart farming adalah konsep pertanian menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas produk pertanian. Melalui teknologi smart farming, proses budidaya semakin efektif dan akan menghasilkan produksi yang meningkat serta dapat mensejahterakan petani. Smart farming merupakan metode pertanian cerdas berbasis teknologi. Teknologi yang digunakan dalam smart farming diantaranya drone penyemprot pestisida dan pupuk cair, pemetaan lahan, serta sensor tanah dan cuaca. Internet of Things adalah salah satu teknologi digital yang sering digunakan pada penerapan teknologi smart farming. Internet of Things merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan adanya sebuah pengendalian, komunikasi, kerjasama dengan berbagai perangkat keras, data melalui jaringan internet. Contohnya yaitu, Internet of Things dapat digunakan untuk melihat kondisi lahan melalui perangkat gadget. Berikut merupakan gambaran mengenai kegiatan pertanian di masa depan. Bisa dilihat bahwa penggunaan teknologi yang digunakan, seperti teknologi informasi, beragam item sejenis panduan GPS, sistem kontrol, sensor, robotika, drone, kendaraan otonom, pengambilan sampel tanah berbasis GPS, dan perangkat lunak lainnya, yang dimana teknologi tersebut bertujuan agar tercapainya pertanian presisi. Implementasi smart farming pada kegiatan pertanian yang pertama adalah efficient scaling. Ini dimungkinkan melalui otomatisasi proses, berbagai proses di sekitar siklus produksi, serta pemupukan, pengendalian hama, atau irigasi. Dapat diotomatisasi dengan menggunakan perangkat pintar. Yang kedua, better quality. Dengan solusi Internet of Things yang efektif, dimungkinkan untuk meningkatkan kontrol atas proses produksi, serta mempertahankan standar tinggi kapasitas pertumbuhan dan kualitas tanaman melalui otomatisasi. Dengan cara ini, petani pada akhirnya dapat mengharapkan pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, be in control. Mengintegrasikan teknologi Internet of Things memungkinkan untuk mempertahankan kontrol atas proses internal, dan dengan cara ini risiko produksi dapat dikurangi. Yang keempat, data collection. Data yang dikumpulkan oleh smart sensor akan dapat melacak hal-hal seperti kemajuan pertumbuhan tanaman, kualitas tanah, kondisi cuaca, serta kesehatan ternak. Petani dapat menggunakan data ini untuk melacak keadaan operasi dan faktor-faktor lain seperti efisiensi peralatan dan kinerja staf. Yang kelima, manage the cost. Kontrol yang meningkat atas arahan produksi dapat mengurangi tingkat limbah dan memungkinkan untuk mengelola biaya secara efektif. Pisang atau yang memiliki nama latin Musa paradisiaca merupakan salah satu tanaman hortikultura. Komoditas pisang ini sendiri sering kita jumpai atau sering ditanami di daerah yang memiliki iklim tropis seperti halnya Indonesia. Daerah di Indonesia memiliki kesesuaian lahan yang cocok untuk ditanami komoditas pisang tersebut. Salah satunya Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan salah satu sentra produksi pisang di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, produksi pisang yang berasal dari Provinsi Lampung mencapai 1,4 juta ton.
dengan luas lahan lebih dari 10.000 hektar. Pisang merupakan salah satu tanaman yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di mata petani. Kelebihan yang didapatkan dari melakukan usaha budidaya tanaman pisang yaitu yang pertama, memiliki target pasar yang cukup luas. Hal ini karena buah pisang digemari di seluruh kalangan, baik dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Kelebihan lain dari tanaman pisang yaitu mudah dipasarkan. Tanaman pisang yang siap panen akan menghasilkan buah pisang yang dapat langsung dipasarkan ke konsumen secara langsung maupun diolah terlebih dahulu menjadi produk olahan lainnya seperti keripik pisang, sale pisang, dan lain-lain. Selain itu, mudahnya melakukan perawatan dalam kegiatan budidaya tanaman pisang dikarenakan tidak memerlukan perawatan khusus menjadi salah satu alasan banyaknya petani yang tertarik untuk melakukan kegiatan usaha budidaya pisang tersebut. Petani memiliki pilihan saluran penjualan yang terbatas untuk memperoleh keuntungan yang lebih baik. Akibatnya, mereka terpaksa menjual ke perantara atau pedagang besar tertentu dengan harga yang relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga beli konsumen di pasar. Kami memperkenalkan Tani Hub, tempat di mana Anda bisa menjual seluruh produk pangan Anda langsung kepada pedagang retail, hotel, restoran, dan catering. Tani Hub merupakan sebuah lokal pasar atau pasar online yang memiliki tujuan menghubungkan para petani secara langsung kepada para individu maupun usaha mikro, kecil, dan menengah di berbagai wilayah. Tani Hub merupakan perusahaan rintisan yang membangun ekosistem petani mulai dari pembiayaan, penanaman, hingga pemasaran. Melalui Tani Hub, petani diberi edukasi untuk menghasilkan produk pertanian yang bagus, juga dimodali untuk menanam lewat Tani Fund. Beberapa produk yang dapat dipasarkan melalui Tani Hub diantaranya adalah sayuran, bumbu masak, rempah, daging, buah-buahan, ikan, sembako, dan makanan beku lainnya. Mari kita lihat bagaimana alur pemasaran produk pertanian secara digital melalui Tani Hub. Berikut adalah tampilan pada website Tani Hub. Produk yang telah diupload oleh petani akan langsung dipasarkan kepada konsumen. Petani dapat menaruh harga sesuai dengan keinginannya. Website ini mempermudah petani untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan konsumen tanpa adanya pihak perantara. Beberapa kelebihan yang akan diperoleh dari memasarkan produk melalui Tani Hub diantaranya adalah jangkauan penjualan produk meluas hingga pasar nasional, petani dapat mengontrol harga produk secara mandiri, perjanjian pemasaran antara Tani Hub dan petani terjangkau. Selain itu, mudahnya aplikasi untuk digunakan. Aplikasi ini mudah untuk digunakan dan dipelajari, sehingga petani bisa mempelajarinya secara mandiri. Selain itu, petani juga tidak perlu ragu dan takut untuk mendaftarkan produknya di Tani Hub, karena ribuan petani telah terdaftar pada aplikasi ini. Kualitas dalam pemasaran aplikasi Tani Hub juga sudah terjamin oleh pemerintah. Penggunaan aplikasi Tani Hub dalam pemasaran akan menjadi salah satu solusi bagi petani untuk memperoleh keuntungan lebih besar. Lalu, apa langkah pertama yang harus dilakukan agar dapat menjual produk di Tani Hub? Yang paling penting adalah pastikan Anda telah terdaftar sebagai mitra di Tani Hub. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui verifikasi email. Petani dapat mendaftarkan dirinya melalui email yang telah dimiliki dan akan diverifikasi oleh pihak Tani Hub. Inilah alur pemasaran produk pertanian secara digital melalui Tani Hub. Dari petani, melalui Tani Hub, lalu akan langsung dipasarkan pada pasar tradisional, pasar modern, industri, dan konsumen rumah tangga. Dengan pemasaran melalui Tani Hub, petani akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena petani dapat menentukan sendiri harga jual dari produk pertaniannya. Hal ini jelas menjadi solusi untuk meningkatkan harga jual barang dari petani. Apa langkah pertama
pertama yang harus dilakukan agar dapat menjual produk di TaniHub? Yang paling penting adalah pastikan Anda terdaftar sebagai mitra TaniHub. Daftarkan diri Anda melalui verifikasi email pribadi pada aplikasi TaniHub. Setelah Anda memiliki akun TaniHub, Anda bebas memasarkan berbagai produk pada akun TaniHub.